limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai hamba beliau bisa tetap istiqomah di jalannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Khairiyah yang selalu hadir dan menemani kita pada acara. Mohon maaf Ibu Juwana, suaranya bisa lebih keras lagi? Ya Bu, baik. Sudah Bu? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Khairiyah sebagai instruktur kita yang alhamdulillah selalu setia kepada kita, menemani kita, dan selalu memberikan bimbingan kepada kita. Saya ucapkan juga kepada ibu-ibu yang sudah membantu saya, yaitu Ibu Indah Permatasari yang pada hari ini bertindak selaku host, dan juga kepada Ibu Merliani Kansa yang pada hari ini bertindak sebagai moderator. Dan insya Allah hari ini saya akan memberikan materi yang berjudul peran guru terhadap deteksi dini tumbuh kembang anak. Kenapa kita harus guru berperan sekali terhadap tumbuh kembang anak? Kalau di sekolah tentunya. Maaf Ibu, suaranya kurang terdengar. Iya loh. Sudah Bu? Ya loh Bu. Indah, sudah terdengar? Halo Bu? Ya Bu. Sudah terdengar Bu? Sudah Bu? Ya udah Bu, udah. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Jadi yang berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak hanya orang tua, tetapi guru juga mempunyai peran terhadap tumbuh kembang anak. Ya, sebelum melangkah lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang dinamakan pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sehingga dapat diukur dengan satuan berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala. Di sini kita bisa melihat gambar-gambar yang di bawahnya itu bahwa ukuran fisik dan struktur tubuh itu bisa bertambah dari mulai anak usia 0 bulan sampai 1 bulan, 2 bulan itu struktur tubuhnya itu bertambah, sehingga di situ bisa dilihat dengan cara dengan mengukur panjang badannya, tinggi badan, dan juga bisa mengukur dengan lingkar kepalanya, dan juga bisa menimbang berat badannya. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan sendiri, perkembangan adalah next Bu Nur. Agak lama ini. Ya, halo Bu Nur. Yaitu pertumbuhan struktur tubuh dan fungsi tubuh. Nah, itu bisa dilihat dari motoriknya, motorik kasar mau motorik halusnya. Sampai sejauh mana sih perkembangan anak dilihat dari gerak halus atau motorik halus dan motorik kasarnya. Dan ini guru juga berperan penting karena nantinya kalau kita mengetahui seperti apa motorik anak ada perkembangan atau tidaknya, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan orang tuanya. Kenapa kok bisa seperti ini? Misalkan ada keterlambatan. Kemudian dari kognitifnya juga yaitu pengetahuan dan kecerdasan. Di situ juga kita bisa melihat ketika guru sudah melakukan didik TK, itu Bu Guru bisa mengetahui keterlambatan anak. Misalkan seharusnya anak di usia yang 5 tahun itu harus bisa sudah memegang pensil atau sudah mengetahui warna-warna. Itu kalau memang nantinya itu ada keterlambatan, nanti bisa dikonsultasikan juga dengan orang tuanya kenapa bisa seperti itu. Kemudian mengenai komunikasi dan bahasa, ketika anak mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi atau berbahasa, itu juga nanti kita bisa flashback ke belakang, apa sih yang kurang dari perkembangan anak ketika dia mulai dari usia 0 bulan sampai menjelang masuk TK.
Dan kemudian juga emosinya dan sosialnya itu juga bu guru juga harus melakukan DKT di situ. Karena apa? Karena emosi anak itu sangat berpengaruh sekali ketika mereka sudah mulai belajar di sekolah, terutama di TK atau di PAUD. Karena apa? Karena di situ ketika anak tidak bisa mengendalikan emosi, itu tentunya nantinya itu akan mengganggu sekali teman-temannya. Misalkan ketika menangis dia tidak bisa berhenti-berhenti, kemudian juga sedikit saja tidak benar dia bisa marah-marah seperti itu. Nah, itu juga nanti bu guru berperan di situ. Kemudian juga mengenai kemandirian. Sampai sejauh mana sih anak-anak itu kemandiriannya itu gitu. Ketika mereka sudah masuk usia TK, tentunya guru berperan sekali untuk mengajarkan kemandirian kepada anak-anak, dan itu bisa dilakukan dengan pembiasaan setiap hari yang ada di sekolah. Lanjut, kemudian apa sih sebenarnya itu deteksi dini tumbuh kembang anak? Nah, deteksi tumbuh kembang anak itu adalah kegiatan menemukan secara dini adanya penyimpangan, baik itu penyimpangan dari motoriknya, baik itu penyimpangan dari perkembangannya, baik itu penyimpangan dari daya lihatnya, kemudian daya dengarnya. Nanti ketika bu guru sudah mengetahui hasil di DKT itu, nanti dapat diintervensi lebih mudah dilakukan. Karena dengan adanya penyimpangan-penyimpangan atau keterlambatan itu, setelah kita konsultasikan dengan orang tua, dan kita biasanya memberikan masukan kepada orang tua bagaimana baiknya, atau kita di sekolah biasanya adanya kerjasama dengan puskesmas. Nah, puskesmas terdekat adalah kita melakukan, biasanya ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan MOU dengan puskesmas, sehingga kita bisa melakukan intervensi yang lebih baik lagi dengan puskesmas. Kemudian juga itu semuanya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, manfaatnya apa sebenarnya DKT itu? Nah, manfaatnya diantaranya adalah penyaringan awal anak yang berpotensi mengalami keterbatasan dan keterlambatan perkembangan. Nah, di sini ketika di sekolah sudah melakukan DKT, itu ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata anak ini misalkan daya lihatnya kurang, atau misalkan ternyata daya dengarnya kurang. Nah, itu bu guru tahu seperti itu, akhirnya apa? Ketika belajar di kelas, jadi kalau anak yang mempunyai keterlambatan ini, atau memang daya lihatnya kurang, daya dengarnya kurang, maka anak ini berarti duduknya harus di dekat bu guru atau di depan. Jadi tidak boleh jauh dari bu guru, supaya ketika bu guru memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu jadi bisa melihat dan mendengar dengan baik. Kemudian juga sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan potensi anak, sehingga ketika sudah mengetahuinya dan sudah ada bimbingan atau konselingnya, itu biasanya kita lebih tahu lagi seperti apa pengembangan dan potensi anak yang kita lakukan. Ketika anak mempunyai potensi yang lebih bagus, tentunya juga gurunya harus bisa lebih mendorong kepada anak itu. Dan juga sebagai evaluasi kemajuan. Nah, di sini kalau di TK itu kebetulan kita kalau nilai rapot itu kan tidak ada angka-angka, karena kalau di TK itu sebagai narasi, rapotnya itu adalah isinya itu adalah narasi. Nah, di situ isinya adalah perkembangan anak ketika masuk sekolah sampai ketika anak itu 1 semester itu seperti apa sih, ada kemajuan atau tidak. Nah, itu sebagai evaluasi dari situ. Kalau pakai nilai-nilai, tentunya kita nggak tahu nilai 6 itu apa sih maksudnya, nilai 7 apa maksudnya gitu. Tapi kalau dijelaskan dengan bentuk narasi, ketika masuk anak misalkan bisa memegang pensil, kemudian setelah sekian adanya pembelajaran motorik halus, ternyata anak-anak sudah mulai bisa memegang pensil, dan itu alhamdulillah kita bersyukur seperti ini dan seperti itu. Nah, yang melakukan DKT itu sebenarnya siapa saja? Pelaku DKT itu diantaranya adalah orang tua. Di rumah
jelas orang tua ada ayah, ibu, kadang mungkin ada nenek atau kakek. Nah, itu berperan sekali terhadap pertumbuhan anak. Biasanya ada sebagian orang tua itu yang sangat teliti sekali dengan perkembangan anaknya, sehingga ketika anaknya baru lahir itu setiap perkembangan apa yang dilakukan anak itu pasti ditulis. Itu ada sebagian orang tua yang seperti itu, tapi ada juga orang tua yang cuek, seperti ya biasalah, memang anak umur segitu harusnya bisanya seperti ini gitu. Jadi beda-beda ya Bu ya, beda-beda antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya. Dan juga pendidik. Nah, pendidik di sini kita adalah sebagai pendidik atau sebagai guru, terutama guru taman kanak-kanak atau guru PAUD itu uh, sangat sangat berperan terhadap perkembangan anak di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah tenaga profesional. Tenaga profesional ini biasanya eh, ketika kita di sekolah sudah melakukan DKT itu, kalau kita bisa yang tadi kita bekerja sama dengan puskesmas, itu misalkan ada bidan atau dokter, itu ketika mau masuk sekolah atau mungkin sudah 2 atau 3 bulan masuk sekolah itu bisa melakukan screening dan nanti setelah dilakukan dengan pihak dokter atau dengan bidan yang dari puskesmas, nanti kita bisa mengetahui perkembangan anak itu sebenarnya seperti apa. Nah, itu sangat penting sekali buat ibu guru, karena memang setiap anak perkembangannya berbeda, sehingga cara penanganannya pun di sekolah itu juga berbeda. Nah, aspek yang dipantau itu apa saja sebenarnya? Ketika di sekolah, motorik kasar. Nah, motorik kasar itu dipantau juga, karena bu guru juga harus tahu ketika anak usia misalkan 5 tahun tapi kok larinya belum bisa kenceng misalnya gitu, atau belum berani naik tangga, atau belum berani naik papan titihan. Kemudian juga anak itu ketika melakukan senam gerakannya nggak mau, itu sebenarnya itu bu guru bisa memantaunya di situ. Nah, bu guru juga bisa nanti mencari penyebabnya, kenapa ya anak ini kok kalau melakukan gerakan motorik kasar tidak mau. Nah, nanti itu bisa dikonsultasikan dengan orang tua, atau minimal kita berbicara baik-baik dengan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua itu tersinggung seperti itu. Kemudian juga motorik halusnya. Ketika anak di usia yang sama sudah mulai masuk sekolah di TK, sudah bisa memegang pensil, kemudian juga sudah bisa menulis atau menggambar seperti itu. Tapi ada juga anak yang sebagian eh, apa namanya belum bisa memegang pensil, tangannya masih lemes. Nah, itu juga ibu guru juga harus mencari kenapa sebabnya. Tapi ibu guru juga tetap harus memotivasi kepada anak bahwa kamu bisa, kamu anak yang hebat itu, sehingga bu guru juga um, membantu anak itu supaya motorik halusnya bisa berkembang dengan baik, sehingga ketika di sekolah itu makanya ada pelajaran yang namanya itu meremas, kemudian menggunting. Nah, itu adalah salah satu kegiatan untuk merangsang motorik halus anak itu berkembang. Kalau di rumah itu pasti tanggung jawab dari orang tuanya. Kemudian yaitu kemampuan bicara dan bahasa. Nah, bu guru di sini berperan untuk perkembangan bicara dan bahasanya anak adalah diantaranya biasanya memberikan, kalau di sekolah itu ketika anak-anak sudah selesai melakukan kegiatannya itu, jadi bu guru itu merangsang kepada anak untuk maju ke depan, misalkan eh, apa namanya eh, memberikan presentase hasil kegiatannya. Seperti itu juga sebenarnya kita melihat kemampuan sejauh mana sih anak ini bisa perkembangan bahasanya atau berbicaranya, kosakatanya itu sampai seberapa banyak gitu, karena setiap anak itu pasti berbeda, karena kadang-kadang hanya yang singkat-singkat saja, tapi ada juga yang anak itu biasanya kalau kita bilang, kata mamanya suka bilang cerewet gitu di rumah, itu sebenarnya bagus perkembangan bahasanya. Kemudian juga sosialisasi dan kemandirian. Nah, sosialisasi dan kemandirian itu kadang-kadang kalau di sekolah itu ada anak-anak yang pendiam, mereka tidak mau bergabung dengan teman-temannya saat bermain, dan
asik dengan sendirinya. Nah, itu Bu Guru juga punya tugas di situ, berperan supaya anak itu bagaimana mau bergabung dengan temannya, bermain bersama dengan temannya. Nah, sedangkan kemandirian itu sendiri, uh, anak semuanya ketika di sekolah berusaha untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa bantuan. Nah, biasanya ketika di sekolah anak kan makannya harus sendiri. Kalau di rumah biasanya kan disuapin. Nah, itu juga kemudian cuci tangan. Itu sebelum makan itu juga kita selalu mengingatkan supaya itu dilakukannya dengan sendiri, bisa tali sepatu sendiri seperti itu. Itu adalah tugas dari guru. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis deteksi tumbuh kembang. Apa saja jenisnya itu? Nah, diantaranya adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Biasanya penyimpangan pertumbuhan ini karena berhubungan dengan fisik, pertumbuhan dengan fisik, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui status gizi. Nah, status gizi di sini kita bisa melihat kadang-kadang ada anak yang misalkan usianya 5 tahun tapi anaknya kok masih kecil gitu, seperti itu. Nah, itu kenapa? Kan itu Bu Guru juga harus tahu. Terus atau anak ini kenapa ya kok setiap hari lemes saja. Ini itu juga Bu Guru kewajiban Bu Guru untuk mencari permasalahannya. Dan salah satunya adalah melakukan pemeriksaan, misalkan nih dengan melakukan penimbangan badan. Kalau di sekolah kami itu mulai dari bulan pertama masuk itu anak-anak sudah ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya, dan juga kemudian diukur lingkar kepalanya. Nah, di situ bulan berikutnya juga diadakan hal yang sama, kegiatan yang sama, sehingga di situ bisa dilakukan kelihatan apakah anak ini ada perkembangan enggak sih sebenarnya dari fisiknya, maksudnya tingginya bertambah atau tidak, terus kemudian lingkar kepalanya bertambah atau tidak, terus kemudian juga berat badannya bertambah atau tidak, atau sesuai enggak sih antara usia dengan berat badannya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan anak ini kok tidak bertambah-tambah ya, sudah berbulan-bulan, misalkan sudah sekolah di sini selama 3 bulan atau 4 bulan tapi timbangannya masih segitu terus, atau mungkin kadang malah nurun. Nah, seperti itu juga guru punya peran untuk melakukan tindakan lebih lanjut, misalkan menanyakan kepada orang tuanya, mungkin anak di rumah memang kurang nafsu makan atau seperti apa, jadi bisa diketahui. Yang selanjutnya adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan. Nah, ini untuk mengetahui gangguan perkembangan atau keterlambatan, gangguan daya lihat dan juga gangguan daya dengar. Nah, di sini biasanya yang melakukan tes daya dengar dan tes daya lihat itu harusnya yang profesional, yaitu dokter atau bidan. Kalau Bu Guru itu hanya sekedar kita juga melakukan yang namanya kuesioner, tapi Bu Guru tidak berhak memutuskan atau mengatakan bahwa anak ibu misalkan kayaknya kurang penglihatan, terus atau misalnya kayaknya pendengarannya kurang, itu nggak boleh. Jadi itu yang punya hak untuk memutuskan bahwa anaknya itu misalkan daya dengarnya kurang atau dayanya kurang itu adalah yang profesional, itu mungkin dokter atau kalau daya lihat biasanya ke optik seperti itu ya, atau mungkin dengan dokter mata seperti itu. Nah, kalau gangguan daya dengar juga kita guru tidak berhak untuk memutuskan bahwa anak tersebut misalkan kurang keterlambatannya di situ gitu. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan dini, penyimpangan mental emosional. Nah, di sini juga ada yang namanya kuesioner kan, CHAT ya, kalau nggak salah itu CHAT seperti itu. Nah, itu juga Bu Guru bisa memberikan itu misalkan kertas-kertasnya kepada orang tua untuk melakukan pengisian data seperti itu. Tetapi tetap nanti hasilnya bahwa itu tetap harus dikonsultasikan dengan yang namanya dokter atau bidan, atau yang mereka yang punya kewenangan, yang berhak untuk memberikan
keputusan bahwa anaknya itu misalkan autis atau misalkan anaknya itu hiperaktif seperti itu. Karena memang kadang-kadang ada anak di sekolah itu yang sangat lincah sekali, tapi kita nggak tahu apa lincahnya itu karena memang anaknya sehat atau memang karena anaknya itu hiperaktif, kita nggak tahu. Jadi itu harus ada konsultasi dengan dokter atau bidan. Next. Nah, tadi yang deteksi dini penyimpangan pertumbuhan itu yang dilakukan ya tadi pengukuran berat badan, kemudian pengukuran panjang atau tinggi badan, dan juga pengukuran lingkar kepala. Nah, ini apa sih alatnya sebenarnya yang dipakai untuk melakukan deteksi dini penyimpangan pertumbuhan? Di antaranya adalah KMS atau KIA. Nah, kalau di sekolah, kalau di rumah itu kan dulu dari umur anak mulai bayi kan sudah dibawa tuh ke posyandu, itu tentunya anak-anak sudah dapat KMS. Jadi ibunya itu sudah menerima KMS, perkembangan anak itu seperti apa. Kemudian ada KIA, kartu ibu dan anak. Nah, kemudian timbangan. Nah, kalau di sekolah itu pasti insya Allah setiap sekolah pasti punya yang namanya timbangan untuk menimbang berat badan anak setiap bulannya. Kemudian juga alat ukur tinggi badan itu juga ada. Kemudian pita ukur lingkar kepala. Nah, guru di sini berkewajiban mempunyai tugas yaitu membuat tabel berat badan dan juga tinggi badan dan juga grafik lingkar kepala. Karena kalau bu guru tidak mempunyai, walaupun melakukan kegiatan penimbangan, kemudian pengukuran, tapi kalau bu gurunya sendiri tidak mempunyai data, percuma, nggak ada hasilnya gitu. Orang tidak akan percaya kalau bu guru itu pernah melakukan kegiatan seperti itu. Makanya ketika akreditasi pun harus ada buktinya, bukti kalau melakukan kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga pengukuran lingkar kepala. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar. Di bawahnya itu ada, kalau memang kita yang sederhana timbangan, yang penting ada timbangan, kemudian alat ukur tinggi badan dan juga lingkar kepala. Nah, salah satu grafik-grafik yang dipakai itu adalah grafik lingkar kepala. Jadi bu guru itu harus mengisi data seperti itu ketika sudah melakukan pengukuran lingkar kepala, itu baru di titik-titik kalau ada nama anaknya kan di situ. Terus itu juga ada namanya grafik tinggi badan, ada juga yang namanya grafik berat badan. Nah, biasanya itu kalau yang berwarna itu, kartunya berwarna itu, jadi laki sendiri, perempuan sendiri, seperti itu. Itu adalah alat-alat yang dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan. Nah, di sini ketika sudah melakukan, alat-alatnya adalah kuesioner pas screening perkembangan, kemudian tes daya lihat dan modifikasi tes daya dengar. Nah, di sini kan untuk mengetahui tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengetahui apakah ada penyimpangan ataukah anak ini sudah normal seperti itu. Kemudian juga mendeteksi kelainan adanya daya lihat dan juga menemukan gangguan pendengaran. Nah, ini biasanya memang tadi seperti sudah saya katakan sebaiknya memang dilakukan oleh yang profesional. Nah, kartu-kartu yang bisa dipakai adalah terutama untuk kartu E, itu biasanya adalah kartu untuk mengetahui daya lihat anak. Kalau kita pakai kacamata ini kan kalau ke autis biasanya kan disuruh melihat kan, ada di situ, ada di depan ada kartu E. Nah, itu anak disuruh membaca. Kemudian juga yang kuesioner ini di sekolah punya kita membagikan kepada orang tua untuk mengisi, yaitu seperti tadi kita hanya sebatas membagikan tapi tidak bisa memutuskan karena semuanya kembali kepada yang profesional, yang ahlinya, seperti itu. Kalau kita melakukan kerjasama sih lebih enak ya, lebih enak dengan puskesmas, sehingga pihak puskesmas akan datang kepada kita minimal itu 1 semester 1 kali atau 2 kali gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah deteksi dini penyimpangan mental. Nah, yang penyimpangan mental ini juga ini berupa gangguan-gangguan ya, apakah anak itu bermasalah mentalnya, kemudian juga pendeteksi dini autis, kemudian juga menemukan adanya GPPH.
Jadi yaitu alat yang dipakainya itu adalah kuesioner masalah mental emosional, kemudian ada namanya daftar tilik atau checklist, atau kemudian ada juga deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Yaitu intinya di sekolah punya tapi tidak bisa memutuskan, tetap semuanya kembali kepada dokter. Tapi tidak ada salahnya Bu Guru melakukan deteksi penyimpangan mental emosional ini, tapi kalau emang namanya sudah parah ya kita kembalikan lagi kepada yang berhak memutuskan. Nah, itu adalah di bawahnya adalah contoh-contoh di sekolah kami ketika melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu melakukan penimbangan, kemudian melakukan next Bu Merli Bu itu, kemudian juga melakukan mengukur lingkar kepala dan juga melakukan tinggi badan. Dan di sini kami pada saat itu adalah melakukan kerjasama dengan posyandu. Biasanya kan kalau di posyandu itu 1 bulan sekali ada posyandu, nanti minimal 2 bulan sekali anak-anak kita bawa ke posyandu melakukan pengukuran tinggi badan atau melakukan penimbangan di sana. Nah, kalau di sana juga ada bidannya di sana itu. Jadi anak-anak atau mungkin kita bawa ke posyandu pas pada saat ada vitamin A. Seperti itu. Kita bawa anak-anak. Jadi anak-anak juga senang. Jadi tidak hanya di sekolah saja ketika melakukannya itu anak-anak senang. Baik, selanjutnya adalah stimulasi. Apa sih sebenarnya stimulasi itu? Nah, guru di sekolah itu berperan sekali untuk menstimulasi perkembangan anak. Ya, yang dimaksud dengan stimulasi di sini adalah kegiatan merangsang semua kemampuan yang ada dalam diri anak agar anak itu tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, seperti tadi yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa salah satunya adalah mengasah kemampuan anak dalam bidang motoriknya. Ketika anak motoriknya perkembangannya kurang atau tidak sesuai dengan umurnya, itu bagaimana bu gurunya untuk melakukan stimulasi-stimulasi tersebut. Makanya ketika kita melakukan olahraga juga anak-anak itu dipantau ketika kita melakukan senam, kemudian juga melakukan lari, kemudian melompat, ini kita pantau. Makanya ketika yang namanya ada kegiatan porseni, kalau di tingkat ada kegiatan porseni itu biasanya kan ada lomba-lomba kreativitas seni, misalkan untuk menari, atau misalkan juga ada lomba-lomba olahraganya. Nah, di situ nanti kita sudah mengetahui, oh anak ini ternyata bagus perkembangannya misalkan di seninya seperti itu. Nah, nanti ini anak biasanya ketika kita ada porseni atau kita kembangkan anak itu di sekolah untuk kegiatan menari, ada pelajaran menari juga kan seperti itu. Kalau misalkan ada kegiatan olahraganya bagus, oh anak ini misalkan olahraganya bagus, misalkan dalam melempar bola atau itu berarti nanti kita masukkan dia ketika porseni masuk, kita ajak ke lomba bola keranjang seperti itu. Nah, next. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal anak itu seperti apa kan gitu. Next Bu. Yang diantaranya adalah asuh, asih, dan asah. Nah, asuh, asih, dan asah ini semuanya kalau di rumah pasti yang namanya orang tua itu pasti melakukannya, tapi di sekolah juga kita tetap juga harus melakukan terhadap murid-murid kita, terhadap anak didik kita. Nah, asuhnya itu seperti apa gitu. Ke atas dulu Bu, maaf. Bu Endah ke atas, maaf Bu Endah. Nah, di situ adalah sudah Bu yang asuh. Iya, ini lagi di ini Bu. Nah, yang asuh. Nah, asuh itu adalah ketika di sekolah, yaitu anak-anak
pada awal masuk sekolah itu kita dari sekolah itu selalu memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ketika anak-anak nanti masuk sekolah membawa bekal itu minimal harus 4 sehat, tidak harus sempurna karena memang kadang-kadang kan kemampuan setiap orang tua kan beda-beda, sehingga kalau syukur-syukur bisa 5 sempurna, sehingga makanannya itu biasanya di sekolah itu dimohon untuk tidak sering-sering bawa bekalnya itu mie, kemudian dimohon untuk tidak sering-sering membawa bekalnya itu ciki seperti itu. Nah, kalau di rumah itu pasti itu adalah perhatian orang tua ya. Tapi kalau di sekolah kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan supaya anak-anak itu tidak makan makanan yang serba instan. Kemudian pemukiman yang sehat. Jelas di sekolah juga akan selalu berusaha untuk sekolah itu selalu mengedepankan kesehatan. Jadi kebersihan di sekolah juga tetap dijaga. Kemudian juga pakaian. Kalau pakaian pasti anak-anak namanya berangkat sekolah juga kan pasti sudah mandi, sudah bersih, seperti insya Allah pasti sudah bersih. Kemudian juga perawatan kesehatan. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak setelah makan itu anak-anak itu harus cuci tangan dan gosok gigi, dan sebelumnya juga anak-anak diusahakan sebelum makan itu adalah cuci tangan seperti itu. Kemudian imunisasi. Nah, imunisasi di sini kita juga melakukan kegiatan kerjasama dengan posyandu. Kalau pas pada saat libur ada kegiatan posyandu berarti orang tuanya, tapi ketika di sekolah, yaitu kalau di sekolah kami itu kadang-kadang 2 bulan sekali ketika ada kegiatan posyandu kita bawa ke ke posyandu. Kemudian menjaga kebersihan diri. Nah, kita mengajarkan tetap menjaga kebersihan diri supaya anak-anak itu yang namanya cuci tangan itu jangan sampai enggak, karena di situ kita mengajarkan yang namanya tangan itu adalah tempatnya kuman seperti itu, sehingga anak-anak itu ketika habis main atau sesudah main pun harus melakukan kebersihan diri, misalkan itu dengan cara mencuci tangan seperti itu. Nah, kemudian yang ASih. Nah, ASih itu diantaranya adalah kasih sayang. Ketika di rumah orang tua pasti akan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anaknya. Tetapi di sekolah pun bu guru juga tidak bisa terlepas dari yang namanya kasih sayang. Jadi bu guru tidak bisa membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, sehingga bu guru pun harus memberikan kasih sayang yang sama, sehingga anak-anak pun merasa aman dan nyaman ketika ada di sekolah. Tidak boleh membeda-bedakan ya Bu ya. Jadi semua diberikan kasih dan sayangnya sama, dan kemudian juga dilindungi. Nah, bu guru mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak di sekolah, karena kita guru di sekolah, pihak sekolah itu dititipin orang tua. Jadi kita kewajiban untuk melindungi anak, makanya apalagi ketika kemarin banyak lagi yang namanya isu-isu penculikan, itu kita harus benar-benar waspada, jangan sampai anak itu pulang sekolah sebelum dijemput pulang sendiri, walaupun rumahnya itu dekat. Kebetulan kami di komplek, jadi rumahnya pada dekat. Itu kadang-kadang anak-anak itu begitu selesai bubar sekolah karena dekat, main lari aja pulang sendiri gitu. Kadang-kadang orang tuanya datang mau jemput, ternyata anaknya sudah tidak ada, atau kadang-kadang ketemu di jalan. Nah, itu kita sebagai guru benar-benar harus berhati-hati untuk melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya ketika mau pulang sekolah, bu guru itu harus menunggu anaknya. Jangan sampai sebelum ada penjemputan dari orang tua itu pulang sendiri. Bu guru punya kewajiban untuk nungguin anaknya sampai anak itu benar-benar dipastikan selamat sampai rumah. Kemudian didorong di sini adalah memberikan motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu semangat belajarnya, supaya anak-anak itu kreatif. Kemudian anak-anak itu supaya selalu bisa bersosialisasi dengan temannya dengan baik, seperti itu selalu kita dorong semangatnya anak-anak. Kemudian juga kita perhatikan, semua diperhatikan dengan sama, tidak ada bedanya antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian juga kita dihargai. Anak wajib kita hargai, apapun yang dilakukan anak, bukan guru saja tetapi juga orang tua itu
berkewajiban untuk yang namanya menghargai anak. Karena apa? Kita anak itu kita hargai, insya Allah anak-anak itu juga akan bisa menghargai kita. Itu adalah salah satu pelajaran buat anak-anak juga. Uh, Ketika anak melakukan hal yang tidak baik atau misalkan kurang bagus, kita harus bisa misalkan hasil kegiatannya kurang bagus, itu kita hargain bahwa hasil kegiatannya itu adalah bagus, kemudian juga hasilnya itu sudah berkembang dengan baik. Seperti anak-anak kalau kita kasih jempol, kita kasih bintang, pasti semuanya akan senang walaupun bintangnya cuma satu gitu. Kemudian asah adalah menstimulasi kecerdasan, salah satunya itu. Kemudian juga keterampilan, bagaimana caranya anak-anak supaya menjadi anak yang lebih terampil, bukan menjadi anak yang pendiam, yang pasif seperti itu. Kemudian juga melatih anak-anak, menstimulasi untuk menjadi anak yang lebih mandiri, bahwa mengerjakan sesuatu itu harus sendiri, tidak harus selalu dibantu. Jadi kita mengerjakan sendiri, ketika kita sudah mentok tidak bisa, baru kita boleh minta bantuan. Juga kemudian mengajarkan budi pekerti kepada anak-anak, dan juga sopan santun, bagaimana sopan santunnya terhadap orang tua, kemudian juga sopan santunnya terhadap bu guru seperti apa, kemudian juga kalau terhadap teman kita itu seperti apa. Kita bu guru mengajarkan hal-hal yang seperti itu juga, moral dan etikanya juga, kemudian juga kreativitasnya. Dan ketika anak-anak sudah kita support, kita motivasi, insya Allah mereka akan lebih kreatif dan juga menjadikan anak-anak yang produktif. Nah, prinsip dasar stimulasi itu sendiri adalah tadi rasa kasih sayang. Next, Bu Nur. Yaitu rasa kasih sayang. Tadi sudah dijelaskan bahwa rasa kasih sayang di sini adalah orang tua di rumah, dan juga kalau kita sebagai guru tetap harus memberikan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak-anak kita. Dan juga perilaku yang baik, anak suka meniru. Nah, kita ketika di rumah itu ada role modelnya adalah orang tua, sebagai modelnya adalah orang tua. Ketika anak-anak di sekolah itu pernah melakukan hal yang tidak baik atau berbicara yang tidak baik, itu kita itu agak curiga. Kenapa? Karena ternyata sering mendengar hal-hal yang seperti dia ucapkan itu ternyata dari rumah atau mungkin dari teman bermainnya. Makanya kita sebagai guru juga di sekolah harus selalu memberikan contoh yang baik, berbahasa yang baik, berperilaku yang baik, sehingga anak-anak pun nanti bisa mengikuti kita dari hal-hal yang baik. Sehingga kita di rumah pun anak-anak biasanya kan apapun, ini kata bu guru seperti ini, bu guru aku bilangnya seperti ini. Akhirnya guru itu lebih digugu dan ditiru oleh anak-anak seperti itu. Kemudian juga mendengarkan di sini kita sebagai guru mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Kita harus bisa mendengarkan apa yang anak ucapkan, apa yang anak sampaikan, apa yang anak ketika melakukan kegiatan. Kan kadang-kadang ketika kita memberikan materi itu, anak-anak kan suka ada yang bu guru suka ada yang itu macam-macam kan seperti itu. Nah, itu kita harus dulu, kita coba belajar mendengarkan yang baik, jadi pendengar yang baik buat anak-anak kita. Karena nantinya juga kalau misalkan kita bisa memberikan contoh, bisa menjadi pendengar yang baik, insya Allah anak-anak juga akan menjadi pendengar yang baik buat kita. Kemudian juga memberikan kebebasan di sini bukan berarti bebas sepenuhnya gitu, enggak. Anak-anak kita beri kebebasan untuk berkreasi, untuk melakukan kegiatannya dengan sesuai dengan keinginannya, tapi tetap dalam pantauan ibu guru. Jadi memberikan kebebasan. Kadang-kadang anak ketika bu gurunya memberikan contoh seperti ini, kan anak-anak tidak mau, nggak mau, bu guru aku maunya seperti ini. Nah, itu bu guru juga harus bisa memberikan kebebasan, yang penting masih dalam koridor yang benar seperti itu. Dan juga memberikan kesempatan kepada anak. Di sini kan kadang-kadang ada anak yang pendiam, ada anak-anak yang memang lincah, dan mereka adalah anak-anak yang
aktif seperti itu. Kadang-kadang mereka lebih berperan ketika melakukan permainan, ketika mereka itu ada melakukan presentasi, itu kadang-kadang kalau anak yang aktif itu biasanya saya dulu seperti itu, walaupun sudah dikasih kesempatan. Tapi tetap kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain, yang anak pendiam pun bagaimana caranya supaya anak itu juga bisa melakukan hal sama seperti yang lainnya. Kemudian juga yang tadi sudah saya sampaikan yang mengenai menghargai, kita harus bisa menghargai hasil karya anak, kemudian juga bisa menghargai apa yang disampaikan oleh anak. Yang selanjutnya adalah mendorong. Di sini adalah mendorong supaya anak mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, mendorong supaya anak bisa lebih kreatif lagi, kemudian juga mendorong kepada anak-anak supaya anak-anak bisa belajar dengan baik dan juga semangat untuk belajar. Kemudian juga memuji apapun yang dilakukan anak, hasil apapun yang dilakukan anak, kita sebagai guru tidak boleh memberikan kata-kata yang tidak bagus. Misalkan anak melakukan kegiatan atau anak menggambar atau mewarnai atau misalkan hasilnya tidak bagus, itu guru tidak boleh, kok seperti ini sih, ini mah nggak sesuai, misalkan masa gambar binatang kok seperti ini, itu tidak boleh. Tapi guru tetap harus memberikan pujian walaupun itu bentuknya tidak bagus, guru tetap harus memberikan pujian bahwa bagus sekali gitu. Akhirnya anak-anak pun juga merasa senang dan mereka akan merasa bersyukur sekali karena hasilnya itu dihargain oleh orang lain, terutama oleh gurunya. Kemudian juga menstimulasi sesuai dengan usia anak. Jadi antara anak usia kelompok A dan kelompok B itu juga harus beda cara memberikan rangsangannya, tidak boleh disamakan. Kemudian juga cara menyenangkan dengan jangan terpaksa atau bermain bernyanyi. Nah, kalau di sekolah PAUD atau di TK itu kan kita belajarnya itu harus sambil bernyanyi, kemudian sambil bermain, karena kan prinsip pembelajaran di PAUD itu adalah bermain sambil seraya belajar dan belajar seraya bermain, sehingga anak-anak pun merasa tidak bosan, kemudian anak-anak juga tidak merasa senang, akhirnya itu betah di sekolah. Karena di dalam nyanyian-nyanyian itu, mainan-mainan itu kan karena bervariasi itu sebenarnya sudah mengandung unsur-unsur dari pengenalan huruf-huruf, pengenalan angka-angka, juga mengenakan yang namanya norma-norma. Seperti banyak sekali lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang bervariasi yang membuat anak itu merasa senang. Kemudian menggunakan alat bantu atau permainan sederhana dan aman. Nah, ini di sekolah juga peran bu guru adalah ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu harus ada alat bantunya, medianya itu harus ada. Jadi anak itu tidak boleh bu guru hanya bilang anak-anak yang namanya gajah seperti, nah itu walaupun tidak bentuknya tidak konkret, yang namanya gajah kita datangkan minimal itu ada miniatur yang namanya gajah seperti itu. Jadi anak-anak nanti lebih menyenangkan, lebih suka dengan hal seperti itu, atau lebih menangkap lagi dengan apa yang disampaikan oleh bu guru. Kalau misalkan tidak ada medianya, anak-anak hanya bengong, hanya mengenal apa sih bu guru ngomong apa, seperti apa sih bentuknya, seperti itu. Kemudian juga memberikan kesempatan yang sama untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Kadang-kadang anak laki-laki lebih dominan, tapi untuk saat sekarang ini bahwa kita namanya hak anak laki-laki dan perempuan itu disamai dalam tanda kutip ya bu ya. Tidak berarti tidak apa yang dilakukan laki-laki boleh dilakukan perempuan, seperti itu. Kemudian juga anak diberi pujian atau hadiah atau atas keberhasilannya, sehingga kalau di rumah orang tuanya ya bu, pokoknya intinya. Tapi kalau di sekolah bu guru itu punya kewajiban untuk memberikan pujian kepada anak-anak ketika melakukan hal-hal yang sudah disuruh atau diperintah oleh ibu gurunya, itu harus dipuji hasilnya. Kalau perlu memberikan hadiah kepada anak itu atas keberhasilannya. Misalkan ketika anak disuruh membaca puisi atau menyanyi di depan, ketika anak itu sudah bisa, atau melakukan hafalan surat-surat pendek ketika sudah bisa, itu makanya anak-anak bisa kita beri hadiah, misalkan berupa permen atau misalkan berupa apa gitu. Yang selanjutnya adalah jangan banyak membatasi, jangan melarang, jangan memaksa, dan jangan mendikte. Nah, semacam itu untuk saat sekarang ini harus kita lakukan supaya anak bisa merasa terbebas, jangan mencela, jangan dicam anak itu,
Jadi kita harus pokoknya memberikan perlindungan kepada anak kita supaya anak kita itu perkembangannya lebih bagus. Next, Bu Nur. Nah, kesimpulan di sini adalah ketika anak, halo Bu Nur, ketika guru PAUD atau guru TK sudah terbiasa melakukan DDTK, Masya Allah, melakukan DDTK, nah guru akan lebih tepat dalam memfasilitasi dan menstimulasi mereka sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh kembang secara optimal. Karena pada anak usia dini ini mereka adalah anak-anak yang sangat kritis, sehingga kita intinya harus bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan karena memang keterbatasan saya. Apabila ada masukan, monggo saya silakan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali